Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good momies, ketemu lagi sama Evi. Kali ini saya mau nunjukin apa aja benda-benda barang-barang yang saya persiapkan yang masuk ke tas untuk persiapan lahiran. Nah, good momies yang lagi nonton mungkin lagi hamil juga ya, lagi siap-siap juga. Kalau misalnya gitu kondisinya pasti udah tahu dong mau lahiran di mana rencananya. Barang-barang yang akan dibawa lahiran itu tergantung kita mau lahiran di mana, good momies. Jadi akan berbeda tuh barang-barang yang harus dibawa kalau kita lahiran di rumah sakit maupun di klinik. Nah, good momies harus tahu nih rencananya gimana, mau di mana lahirannya. Habis itu good momies harus tanya ke sana. Kayak kemarin kan saya tanya aja langsung ke resepsionisnya, saya rencana lahiran di sini nih, ada nggak list apa ya saja yang harus saya persiapkan gitu, terus dikasih listnya kan. Di situ cuma diminta untuk perlengkapan bayinya ya, hanya diminta baju bayi untuk pakaian pulang. Sedangkan untuk selama bayinya di sana, baik baju, diaper, bedong, itu semua disiapkan oleh pihak rumah sakitnya, good momies. Nah, langsung aja ya good momies, kita nggak berpanjang lebar lagi. Kategori pertama adalah kategori barang-barang bayi. Karena memang lahirannya rencananya di rumah sakit, bawanya nggak perlu banyak-banyak. Jadi yang saya bawa adalah ini, yang bentuk kimono biar cute. Yang kecil banget ya, ini karena ukuran newborn. Sama lengkap dengan celana setelannya, tangan panjang dua-duanya. Kemudian ada mitten and booties, sarung tangan sarung kaki, kemudian satu set bedong dan topinya, dan selimut bayi. Untuk diapernya juga saya bawa beberapa, ini saya mungkin bawa 5 juga kayak kebanyakan sih. Cuma kalau misalnya kita lagi nunggu atau gimana dia udah pup lagi harus ganti, paling nggak ada dan nggak bingung ya. Terus sama tisu basah, tisu kering, itu untuk perlengkapan bayinya. Kalau misalnya good momies mau lahiran di klinik, maka good momies butuh lebih banyak bajunya, persiapkan lebih banyak. Mungkin bisa bawa 3 atau 4 set baju dan juga bedongnya. Kalau selimut kayaknya 1 aja cukup. Diapersnya juga bawa lebih banyak, bisa bawa 12 biji sampai 20 biji gitu. Karena kalau di klinik biasanya tidak disiapkan oleh pihak kliniknya, jadi kita harus menyiapkan sendiri dari rumah. Tapi bisa jadi tergantung kliniknya juga. Itu sih pengalaman teman saya, dia kebetulan lahiran di klinik yang semua maunya dia siapin gitu. Sampai harus bawa sabun bayi, minyak telonnya segala macam juga dia nyiapin dari rumah gitu. Nah, pakaian-pakaian bayi yang saya siapkan akan saya masukkan ke sini supaya gampang nyarinya good momies. Jadi itu pouch khusus pakaian bayi gitu. Jadi lebih terorganisir dan gampang aja sih ngambilnya dari tas kalau pada saat diperlukan gitu. Lalu untuk kategori ibunya, ada daster yang mesti dibawa, tapi dasternya harus ada bukaan untuk akses menyusuinya good momies. Kalau bisa yang panjang. Kenapa? Karena habis lahiran harapannya adalah kita bisa IMD kan. Kalau kita pengen IMD biar gampang tuh dibuka panjang zeret. Nah kan gampang akses skin to skinnya. Kalau pendek ya nanti susah si bayinya nggak bisa skin to skin karena ketutupan si daster kan. Mau nyusuinnya juga susah gitu. Jadi pilih yang bukaannya memang lebar dan panjang. Lebar dan panjang. Pokoknya bukaannya bisa panjang gitu, zipper atau kancingnya. Kemudian kalau misalnya berkerudung seperti saya, berarti mesti bawa juga bergo atau kerudung. Kayaknya bergo sih lebih enak biar kita nggak ribet sama-sama peniti atau gimana ya. Dan mungkin kardigan. Karena kalau dasternya pendek ya, jadi ya bawa kardigan juga nggak apa-apa. Selain daster, kita juga menyiapkan 1 set baju untuk pulang. Ini kalau saya ya bajunya, kerudungnya, dalemannya, semuanya udah dipersiapkan. Ini juga baju untuk pulang juga jangan lupa yang ada akses menyusuinya juga good momies. Lalu selain baju yang mesti dibawa juga adalah pembalut. Ini saya siapin pembalut khusus bersalin. Pembalut khusus bersalin ini besar dan panjang, maksudnya besar tuh tebal dan panjang. 45 cm dia good momies, jadi benar-benar dari depan ke belakang. Tapi kekurangannya adalah dia emang kurang nyaman gitu, tapi memang menyerap banyak gitu ya. Jadi untuk dipakai benar-benar pada saat habis bersalin kan bleedingnya lumayan ya. Nah itulah fungsinya maternity pads ini.
Selain yang 45 cm ini, saya juga bawa pembalut biasa, pembalut yang night itu loh Good Momies, yang 42 cm nih Good Momies. Nah ini kan lebih lebih nyaman karena ada wing depan belakang. Jadi saya bawa 2 untuk perjalanan pulang karena biar nyaman aja gitu di perjalanan pulang. Terus juga diminta bawa alat mandi. Alat mandinya ya sabun, sikat gigi, ya biasa aja sih, maksudnya nggak yang harus bawa conditioner sama sampo gitu, aduh terlalu repot lah gitu ya. Terus sama deodoran jangan lupa, karena kalau nggak pakai deodoran sayanya juga nggak pede ya, jadi nggak enak gitu, ngerasa gimana gitu sama orang-orang di sekitar gitu ya. Lalu apakah harus bawa make up? Nggak juga sih, tapi saya tetap bawa, saya bawa lip gloss sama bedak aja. Karena pada saat lahirannya saya yakin gak akan kepikiran buat make upan, bodo amat mau jelek mau apa, yang penting lahir gitu kan. Cuma afternya, setelahnya siapa tahu saya pengen berfoto sama si newborn biar kayak manusia dikit gitu ya. Jadi biar gak terlalu greasy atau gimana, biar cakepan dikit ya, bawa aja, jaga-jaga. Selain itu, karena kita lagi ada di zaman seperti ini juga harus dibawa masker Good Momies. Ini saya bawa beberapa buat ekstra, buat saya udah ada, buat suami juga udah saya persiapkan. Lalu selain masker ya hand sanitizer, ya kan? Terus selain itu yang ekstra-ekstranya buat saya adalah ini kunci rambut, karena kalau yang dipakai terus hilang atau gimana itu bete banget gak sih Good Momies kalau nggak bisa ngunci rambut. Jadi saya bawa sebanyak ini biar kalau hilang satu ya bodo amat, masih ada cadangan lainnya. Selain itu ekstranya lagi adalah saya bawa koyo sama bawa minyak angin, karena ya siapa tahu bapaknya lagi nungguin agak-agak pegel-pegel, atau sayanya biar kan katanya belakang punggung itu akan sakit banget gitu. Bisa jadi pakai koyo mungkin membantu, I don't know what will happen, tapi bagus aja kan kalau udah disediakan gitu loh. Jadi kita nggak ribet pusing nyari-nyari lagi. Nah itu semuanya perlengkapan perintilan-perintilan itu masuk dalam satu pouch biar gampang nyarinya. Lalu di daftar yang juga disuruh bawa sama rumah sakitnya adalah 3-4 sarung dan kain panjang. Jadi mungkin maksudnya bisa 3-3-nya sarung, bisa 3-3-nya kain panjang, atau kombinasi gitu ya. Jadi ya nurut saja. Bawa sarung, bawa kain panjang, gitu. Kain panjangnya juga bisa kita gunakan untuk pakai teknik rebozo Good Momies. Jadi Good Momies yang mau mempersiapkan kelahiran nih bisa tuh belajar tentang rebozo. Apa itu rebozo? Itu adalah kayak suatu teknik yang dipakai secara turun-menurun di Meksiko untuk membantu proses lahiran. Jadi sebenarnya pakai selendang. Ini sih kependekan sebenarnya pas saya nyobain sama suami. Ini kok kayaknya masih kependekan, cuma kita nggak punya lagi yang lebih panjang gitu. Ada gendongan yang udah saya beli, yang gendongan wrap itu kepanjangan banget, itu 7 meter, susah gitu dibawanya. Jadi ya kita bawa yang ini aja. Jadi kalau rebozo itu bisa misalnya belly shifting. Ini perutnya diginiin, terus kita posisinya tuh kayak lagi main kuda-kudaan gitu loh. Nah terus ini ditarik di kanan kiriin sama si suami. Atau bisa juga ininya ke bokong. Kita posisinya juga sama kayak kuda-kudaan, ditarik ke bawah untuk digoyang-goyangin sebelah sini supaya pada saat kontraksi terjadi itu lebih enak tuh kitanya, si ibunya ngerasanya, karena dibantu sama counter pressure dari si rebozonya ini. Banyak tekniknya, itu Good Momies bisa pelajarin tuh di YouTube, banyak kok videonya, contoh-contohnya gimana. Habis itu ajak suami untuk latihan itu. Jadi kalau misalnya kita lahiran nih Good Momies, kebanyakan semuanya tuh hands off, baik bidan, baik suster, itu nggak bakal ada di situ nungguin kita untuk membuat kita nyaman, itu enggak. Kita harus berjuang sendiri. Kalau nanti udah terasa mules, baru panggil suster ya, atau baru panggil bidan ya, gitu biasanya Good Momies. Jadi yang harus mengendalikan, yang harus membantu membuat kita nyaman pada saat proses panjang melahiran yang pembukaan dari 0 sampai 10 itu adalah kita sendiri dan suami Good Momies. Jadi
ayolah ajak si papinya tuh kerja sama untuk gimana nih caranya supaya kamu bisa bantuin aku pada saat lahiran gitu. Nah, jangan lupa juga bawa chargeran Good Momies. Aduh, kalau ini nggak ada, gimana nanti? Pasti keki ya nggak sih? Kan kita kan pada saat fase-fase awal lahiran itu kan kita harus terdistraksi katanya ya. Jangan terlalu fokus, ketakutan, mikirin sakitnya gitu. Tapi kalau bisa kita harus rileks, harus santai. Nah, biar bisa relaksasi itu kan handphone juga bakalan ngebantu kan. Entah kita mau nonton film, tapi kayak enggak deh. Kalau saya sih rencananya pengen dengerin hypnobirthing kan, jadi pakai handphone juga gitu. Atau kita sekedar mau ngerekam prosesnya, atau nantinya kita pada saat udah lahirannya mau moto si babynya gitu kan, mau ngabarin orang-orang di rumah. Nah itu kan butuh handphone. Dan karena mau dengerin hypnobirthing, saya juga bawa headset Good Momies gitu. Snack aja juga saya sudah bawa Good Momies. Sudah saya persiapkan snacknya. Karena proses kelahiran bisa panjang, kita nggak tahu kita bisa lapar atau suami bisa lapar. Bawa snack itu ide yang bagus. Tapi yang saya bawa adalah snack-snack yang nggak gembung-gembung karena biar hemat tempat aja di tas sebenarnya. Nah, yang saya bawa adalah snack-snacknya banyak kan energy bar gitu loh Good Momies. Tuh, saya bawa berapa nih? Banyak banget. Energy bar supaya ini kan memang padat energi gitu. Dia nggak makan tempat. Selain itu juga saya bawa kacang dan sosis siap makan, kayak gitu-gitulah jajanannya, sama coklat buat menghibur diri ya nggak sih? Dan Vegeta. Jadi saya tuh denger ya, pup pertama habis lahiran itu segitu menyeramkannya gitu, kayak lahiran ketiga katanya kan, yang pertama bayi, yang kedua plasenta, yang ketiga adalah pup pertama habis lahiran. Jadi harus dipastikan konsumsi serat juga oke kan, jadi kita bisa makan buah yang banyak banget supaya pup pertamanya tuh super lancar jaya gitu loh, supaya nggak melukai daerah yang sudah terluka di bagian sana. Oh my god, serem banget nggak sih bahasannya? Anyway, ya biar nambahin serat aja udah saya persiapin, jadi saya berniat langsung minum itu habis lahiran lah, biar lancar pup pertamanya. Terus teman saya juga nyaranin untuk bawa susu kemasan supaya praktis dan jadi sumber energi juga. Cuma karena memang saya lagi nggak mengkonsumsi dairy, semenjak awal hamil itu saya jadi sensitif banget kalau kena dairy, jadi langsung mules-mules. Jadi saya nggak nyiapin susu. Tapi itu tips yang bagus untuk Good Momies yang aman-aman aja minum susu ya. Kalau untuk si bapaknya sendiri mempersiapkan apa? Ya baju gantinya dia, ya misalnya kalau dia akan merasa kedinginan di RS, harus bawa sarung, harus bawa kaos kaki, ya dia harus ingat itu dan kita yang mengingatkan. Dan yang penting juga yang nggak boleh ketinggalan adalah dokumen-dokumen nih Good Momies. Dokumennya yang pertama adalah si buku check up kita. Buku check up kita yang selama kita ini setiap check up dibawa dan ditulis si dokter, itu dibawa beserta kalau ada hasil lab, ya hasil labnya juga dibawa. Pokoknya semua catatan kesehatan yang kita pegang itu dibawa aja. Dan jangan lupa juga dokumen-dokumen lain. Dokumen-dokumen ini dibutuhkan untuk si rumah sakit bisa membuat surat keterangan lahir. Bahkan ada beberapa tempat yang bisa ngurusin akte juga loh sekalian. Nah, yang diminta biasanya adalah fotokopi KTP ibu dan ayah, kakak kita, kartu keluarga, kemudian sama fotokopi buku nikah ibu dan ayah begitu. Kalau pakai asuransi, bawa juga surat-surat atau kartu yang berhubungan sama asuransinya gitu. Nah, item yang satu ini itu tuh ekstra banget. Jadi nggak ada yang nyuruh bawa, nggak perlu juga kali ya. Cuma karena pengalaman saya lahiran Zack, ini bikin saya rada-rada parno. Jadi saya bawa pompa ASI Good Momies. Ini pompa ASInya dipinjemin sama teman saya. Alhamdulillah ya, nggak harus beli pompa ASI manual. Kenapa? Karena waktu lahiran Zack kita sempat dipisah Good Momies. Zacknya katanya udah takut ada
infeksi atau gimana gara-gara ketubannya udah hijau atau gimana, pokoknya kita dipisah. Zeknya jadi di ruang perina, sayanya di ruang perawatan kan, jadi kita nggak bisa bonding menyusui gitu loh Good Momies. Sedih banget deh. Itu Good Momies mungkin udah tahu juga ya ceritanya karena saya udah bikin videonya nih Good Momies nih kali ya, saya taruh di sini kali ya kalau yang pengen denger ceritanya. Nah, karena pengalaman tersebut jadi kalau misalnya ada ya udah bawa aja gitu kan, nggak apa-apa. Nah itu aja perlengkapan yang saya bawa ke rumah sakit, cukup banyak ya. Tasnya juga akan bawa yang rada-rada gede nih Good Momies. Ya udah sih, yang penting semuanya masuk, yang penting tenang, semuanya udah ada di sana sehingga nggak mikirin barang ketinggalan lagi, bisa fokus lahiran gitu kan. Kalau misalnya Good Momies yang lagi nonton juga sama posisinya seperti saya, sedang hamil dan sedang mempersiapkan kelahiran si baby, good luck ya Good Momies. Semoga maminya dan bayinya sehat semua, lahirannya lancar tanpa trauma gitu ya, seperti yang kita semua idamkan. Itu aja video kita kali ini. Makasih banyak yang udah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.